Juga di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jangan difahami, oh saya buat dosa, yang penting saya sholat setelahnya. Bukan ini yang dimaksudnya. Bukan itu makna daripada hadis ini. Tapi yang dimaksud adalah, kalau kalian pernah berbuat dosa dulu, maka sekarang ganti dengan amal saleh. Sekarang saatnya hijrah, berbuat kebaikan-kebaikan, ya, kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah. Dan juga supaya bisa lancar itu, berbuat ibadah yang akan kita tersibukkan sisa umur dengannya. Perangkatnya adalah, maaf, di sini katakan dulu, perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Dan perangkatnya, gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan nanti akan ada bab kita khusus setelah bab adab ini adalah bab akhlak atau karakter. Di antara karakter yang baik adalah, di sini dikatakan, dan berkarakterlah, berakhlak baiklah dengan manusia. Jangan balas keburukan mereka dengan keburukan. Jangan orang menggibah kita, kita gibah. Jangan mereka fitnah, kita fitnah. Orang emosi, kita emosi. Tidak usah ikutin itu. Tidak ada gunanya. Kebodohan jangan dibalas dengan kebodohan. Salah ini. Kalau orang bodoh kita harus pintar. Orang salah kita harus benar. Jangan ikut-ikutan ini. Tidak perlu kita ikut-ikutan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang gitu. Yang penting kita tahu hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah baik, gitu kan? Itu sudah satu hal yang positif. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang sangat tinggi bagi orang yang menjaga karakter atau akhlaknya. Dan bahkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia, karakter yang baik, tenang, ya, tidak emosional, sabar dalam menghadapi masalah-masalahnya, dia tenang saja. Yang penting dia dalam keadaan benar, sudah selesai. Semestinya begitu. Ya, ini paling berat di timbangan amal pada hari kiamat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sudah sering kita sebutkan, saya akan menjadi pemimpin di tingkat pertama surga, ada satu kem istana, saya juga punya istana di situ. Kata Nabi SAW, saya pemimpin di situ bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Bercanda pun nggak boleh bohong. Dapat istana di surga. Dan saya akan jadi pemimpin di tengah-tengah surga. Di tengah-tengah surga ada istana lagi di sana, ada kem istana. Saya juga punya di situ istana. Kata Nabi SAW, saya jadi pemimpin di situ, bisa ketemu dengan beliau SAW. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita bicara sama seseorang, bisa masuk akal dia terima, layani. Nyampaikan argumen diterima. Tapi kalau enggak, kita sudah sampaikan tidak ada gunanya, tinggalkan. Kata Nabi SAW, akan dikasih istana di surga ya, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau sudah disampaikan, tidak mau dengar, ya sudahlah. Tidak ada gunanya, jangan habisin waktu di situ. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan saya, kata Nabi SAW, pemimpin di tingkat tertinggi surga, ada kem istana, juga punya, dapat saya pemimpin dan juga kalian akan dapat di situ, bagi orang yang menyempurnakan akhlaknya, atau memiliki karakter yang baik. Santun, baik. Dan salah satu puncak daripada akhlak yang baik adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Orang gunjing, jangan kita gunjing, salah. Ada orang rumah tangga, pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua berdosa. Hah? Kenapa harus balas dengan itu? Kita masing-masing individu berhubungan dengan Sang Pencipta Allah. Target seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian, bukan manusia. Jangan manusia, terlalu kecil kalau target kita manusia itu. Terlalu kecil itu. Supaya dipuji oleh mereka, kecil sekali itu. Kalau targetnya langit, Allah Sang Pencipta, maka berbeda, akan meluas kemana-mana, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah dalam hidupnya. Jadi jangan targetnya manusia, makanya dilarang riya. Jangan ibadah untuk manusia karena kecil sekali. Perindah sholatnya, perlama doanya, ngerasin suaranya, sedekahnya dikeluarin banyak hanya karena mau dipuji oleh manusia. Kecil sekali. Kalau dia targetnya Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar, berkah hidupnya. Mungkin saja dengan 2 rakaat dia sholat baik, Allah SWT ampuni segala dosanya. Gitu kan? Jadi harusnya kita fahami masalah ini disebutkan dalam salah satu kisah dinukil dalam buku-buku oleh buku ulama tentang masalah
kisah orang-orang saleh. Istri Harun al-Rashid, salah satu khalifah Abbasi, terkenal suami istri suka sedekah. Dan orang ini, dia saking sukanya sedekah, apapun yang suaminya kasih, pasti dia kumpulin, disedekahin. Dan kalau teman-teman keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah, di Masy'aril Haram di Mekah, kalau dari Arafah menuju ke Muzdalifah, terutama kalau lagi umroh ya, kalau haji kadang-kadang agak sulit, karena padat. Biasanya kalau tur city, dari Arafah ke Muzdalifah, di sebelah kanan ada seperti tembok tua gitu. Itu dibangun oleh istrinya Harun al-Rashid untuk memberikan minum jemaah haji.